warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini kami bertiga, saya Kamsa Nur Abdi sebagai pengamat akan melakukan pengamatan terhadap coaching yang akan dilakukan oleh coach sebagai Ibu Adriana sebagai coach dan Ibu Siti Naisha sebagai coachnya. Namun sebelum kita masuk ke aktivitas coaching pada hari ini, saya perlu bincang-bincang dulu ke coach ini hari ini, ya. Bagaimana kabarnya Ibu Ana? Alhamdulillah baik. Iya, baik. Untuk hari ini kan Ibu Ana akan melakukan coach. Nah, kira-kira untuk melakukan coach itu Ibu Ana sendiri apa sih yang dipersiapkan untuk melakukan coaching? Ya, yang saya persiapkan pasti diri saya. Saya berusaha untuk menghadirkan diri saya, terus dapat memberikan pertanyaan berbobot untuk coach saya nanti, serta dapat mengidentifikasi serta tujuan yang apa yang ingin saya capai nanti seperti itu. Kira-kira sebelum melakukan coaching, apakah sudah ada informasi sebelumnya mungkin terkait dengan permasalahan yang akan dibahas pada hari ini? Atau memang secara natural memang nanti di sini? Kalau untuk hari ini ya secara natural, kita belum melakukan diskusi apapun tentang masalah apa yang kami hadapi. Memang betul-betul menghadirkan diri sepenuhnya di dalamnya ya. Artinya memang pada saat ini pula kita harus langsung memahami dan bagaimana bisa menggali informasi dari coach itu sendiri. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan mungkin sudah disusun secara terstruktur atau akan mengalir seperti karena memang belum ada perencanaan, sebenarnya akan mengalir sesuai dengan jawaban-jawaban coach nanti. Baik, untuk itu untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja saya persilakan kepada coach dan coach untuk melakukan kegiatan coaching hari ini. Terima kasih. Baik, assalamualaikum Ibu Siti Naisha, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik. Oke, jadi hari ini kita bertemu lagi dalam proses coaching ya dari kegiatan ibu yang super sibuk ya. Saya bisa melihat ibu ini super aktif dan super sibuk. Jadi apa nih hari ini yang ibu ingin ceritakan kepada saya? Ya, sebelum bercerita tentu saya harus berterima kasih banyak atas luangan waktu dari Ibu Adriana yang mau menemani saya mendengarkan cerita saya. Walau saya tahu Ibu Adriana ini sangat sibuk. Jadi sebenarnya problem saya ini memang agak sulit saya carikan mitra untuk bercerita, karena kalau saya mau bagi ke rekan-rekan sejawat di sekolah, rasa-rasanya bukan ranahnya, karena saya kadang berpikir problem ini problem yang sedikit bersifat privasi. Tapi kalau saya tidak cerita, saya tidak cari solusinya atau bagi ke orang lain, maka secara nyata berdampak pada produktivitas saya di sekolah. Jadi begini sebenarnya Ibu Adriana, termasuk ketika Ibu memberi saya pencitraan dengan sebutan super sibuk, itu menjadi bagian dari problem saya sesungguhnya, karena citra-citra yang demikian justru menjadi bumerang kepada saya, karena dalam banyak kenyataannya saya tidak demikian, bahkan kalaupun terkesani demikian, maka bisa jadi itu, sekali lagi saya bilang, akan jadi bumerang, karena di sisi produktivitas di sekolah ya saya sih merasanya sekedar besar di gaung, banyak retorika, tapi aksinya masih sangat lemah, seperti itu kira-kira yang saya rasa. Ya, sebelum kita masuk ini, saya berterima kasih sekali karena ibu sudah mau bercerita privasi ibu kepada saya. Saya merasa ya bangga lah. Tapi dari yang apa ibu sampaikan ini berarti kita menggunakan peribahasa don't just the cover, the book from the cover gitu. Jangan melihat karena terlihat sibuk di luar, ternyata ibu belum merasa
gitu. Tapi yang saya sampaikan tadi itu bukan dari penilaian saya sendiri. Banyak orang yang sudah menilai ibu betul-betul sudah berbuat. Yang ingin saya apa yang membuat ibu merasa kalau diri ibu sebenarnya tidak melakukan apapun, padahal orang lain sudah berpikir ibu ini luar biasa di luar. Jadi ada beberapa indikasi kan yang saya rasakan terkait dengan hal itu. Jadi antara lain energi, waktu maupun tenaga yang saya curah, terutama di sekolah, itu sangat berbeda dengan curahan waktu dan tenaga yang diberi oleh rekan-rekan lain yang justru tidak dianggap sebagai orang yang memiliki peran baik di sekolah. Ya, ini karena dukungan keluarga yang kurang memadai untuk saya bisa bergerak lebih besar di sekolah. Kemudian ya indikasi kedua, saya kan tipikal orang yang terkesan tegas atau mungkin over tegas begitu. Nggak enak juga kalau saya sebut diri ganas. Nah kadang oleh teman-teman lain itu dijadikan senjata untuk membalikkannya ke saya di saat saya absen, misalnya absen tenaga ataupun absen partisipasi di sekolah. Nah inilah yang saya anggap saya rasanya seperti hadir sebagai sosok yang inkonsisten. Oke, jadi sebenarnya permasalahan ini adanya dari rekan kerja ibu di sekolah dan juga dukungan keluarga ya. Jadi dari masalah ibu hadapi ini tindakan-tindakan apa yang sudah ibu lakukan selama ini? Ya, ke keluarga tentu saya tetap melakukan pendekatan persuasif agar kiranya keluarga yang menjadi bagian dari tanggung jawab saya bisa memahami dan mengerti tentang apa yang saya lakukan di luar dari rumah itu, termasuk di sekolah. Nah, tentu proses pemberian pengertian ini tidak berjalan mulus karena faktor latar belakang pendidikan, akses informasi yang tertutup yang dimiliki oleh keluarga, terutama orang tua, sangat mempengaruhi apresiasi yang muncul. Makanya di banyak kesempatan saya keluar beraktivitas di sekolah maupun di tempat-tempat lain yang terkait dengan pengembangan profesi, didera perasaan-perasaan gitu. Kemudian di rekan-rekan saya berupaya untuk bersikap proporsional, sportif. Jadi di saat-saat saya memang layak untuk dikritik, saya memberi ruang itu. Saya tidak ingin jaim begitu, membangun citra yang baik padahal demikian adanya. Saya belajar untuk itu dan saya pun berharap akan bertimbal balik ke teman-teman. Jadi kritik dan masukan yang dilakukan juga bersikap proporsional, jangan justru dijadikan sebagai alat untuk menjas-jas atau melemahkan tanpa dalil begitu. Ya, oke. Jadi kalau untuk masalah keluarga mungkin kita tidak terlalu masuk ke situ karena memang ya seperti saya sampaikan tadi, orang tua ya kita tidak tahu lah kapan moodnya lagi bagus, kapan tidak itu. Tapi untuk rekan kerja ibu dengan yang ibu lakukan itu sudah mulai menerima kritikan, sudah mulai merendah ya, menurut saya ibu sudah mulai merendah. Adakah hambatan yang ibu hadapi setelah ibu melakukan hal tersebut gitu? Iya. Entah apakah ini hambatan yang bersumber dari teman-teman atau memang porosnya adalah saya. Jadi karena kecenderungan saya berharap teman-teman itu bisa bersikap proporsional dan dalam penilaian saya tidak demikian adanya. Jadi menurut bacaan saya begini, teman-teman ada yang memang tipenya itu tidak objektif. Jadi lebih mengedepankan pembicaraan yang tidak didasarkan pada fakta real. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi pemicu bagi saya untuk
kadang merasa ingin bermasa bodoh, kadang merasa ingin berhenti saja begitu. Nah, karena demikian, jadi harapan saya membuka ruang untuk bisa dikritik itu tadinya demikian, berharap mereka juga akan bersikap demikian, tapi nyatanya tidak. Nah, di saat-saat seperti itu ini lagi yang menjadi problem baru. Saya kadang-kadang mengeluarkan statement yang justru mungkin terkesan kurang santun, karena penilaian saya, pengukuran saya, sekolah itu komunitas yang ilmiah. Jadi sebisa mungkin seluruh person, terutama guru-guru itu kan memiliki mentalnya ilmiah gitu. Ya pada dasarnya yang saya lihat masalah itu ini kayak perbedaan saya sih pola pandangan gitu. Tapi di sekolah itu kan ada yang namanya pemangku kepentingan yang tertinggi, ada kepala sekolah. Bagaimana tanggapan kepala sekolah dengan masalah ibu ini? Maksudnya yang pasti ada lah kayak hubungan yang sudah mulai renggang antara guru lain itu pasti terlihat di sekolah. Bagaimana pendapat kepala sekolah tentang itu? Saya yakin dan percaya meskipun secara fisik pengamatan sederhana tidak terlihat bahwa kita memiliki kerenggangan kurang solid, tetapi saya yakin dan percaya bahwa situasi ini itu diketahui dan dipahami oleh kepala sekolah. Nah, sejauh ini saya tidak melihat ada tindakan inisiatif sebagai pemangku jabatan, sebagai pemegang kebijakan di sekolah dari pimpinan. Jadi entah apakah karena menghitung resiko positifnya jauh lebih rendah daripada resiko negatifnya ketika ditengahi. Yang jelas demikian yang saya lihat. Nah, ini tentu menjadi tambahan beban bagi saya, karena saya khawatirnya saya saja yang merasa demikian kondisinya, padahal tidak, karena tidak ada kritik dan upaya-upaya menyelesaikan problem ini. Jadi ya pada dasarnya memang kepala sekolah pasti ingin menengahi, tapi ya seperti yang disampaikan tadi, pasti menilai ada positif negatif yang mana terbesarnya. Tapi yang ingin saya tanyakan lagi adalah rencana ibu ke depannya itu. Jadi tidak mungkin ini berlarut-larut, ibu hanya melakukan itu tadi, merendah dan sebagainya tanpa ada perubahan. Ke depannya itu pasti ibu punya rencana untuk lebih baik lagi di sekolah. Betul, karena memang rasanya siksa bekerja dan berusaha membangun kepura-puraan berkolaborasi, di saat yang sama pada dasarnya visi dan pandangan kita tidak sama. Nah, karena itu ada beberapa perencanaan, dan saya sudah melakukan ini pelan-pelan. Antara lain, saya menganggap barang seperti ini, pembicaraan yang terkesan privasi seperti ini, misalnya penilaian antar kawan ini, memang agak repot untuk kita forumkan, karena pada nyatanya banyak teman-teman kita yang tidak siap secara psikologis untuk dibeberkan bagaimana karakternya, atau membeberkan secara jujur karakter mitra kerjanya. Nah, oleh karena itu saya kemudian berhitung efektifnya, ya mungkin solusi yang lebih baik dari problem ini adalah mewadahi penyambungan atau konsolidasi visi bersama itu lewat proyek-proyek kegiatan. Mungkin dengan kita sering bareng melakukan sesuatu, ikhtiar untuk saling mengenal secara internal itu bisa terjadi. Ya, dari rencana ibu tadi, ya saya berharap itu segera terselesaikan dengan apa yang sudah ibu planningkan. Terus ya, dari masalah itu saya saja yang mendengarkan itu merasa berat. Bagaimana ibu memperkuat konsistensi ibu di sekolah, tetap berbuat, tetap melakukan beberapa kegiatan yang menurut saya itu sukses di tengah ya masalah ini. Apa yang kiat-kiat ibu yang bisa ibu bagi ke saya dan teman-teman lain? Iya, kiat khususnya tidak ada. Hanya saja saya berusaha untuk sugesti diri
Kan sebenarnya banyak alternatif kalau saya ingin menghindari situasi ini. Antara lain saya bisa cari tempat kerja yang lain. Tapi saya kemudian berpikir problem itu tidak seharusnya dihindari, tetapi dihadapi dan dicarikan solusinya. Karena kalau hitung-hitung praktis juga, kalau pindah tempat kerja, nah di tempat kerja baru kita juga belum bisa memastikan rekan-rekan sejawat kita seperti apa. Saya sih memperkirakan di semua tempat potensi situasi ini ada semua. Oleh karena itu saya kemudian menguatkan diri dan mencoba memahami bahwa memang ketika berhimpun dalam satu instansi pasti rupa-rupa warnanya. Nah, rupa-rupa ini tidak bolehlah kemudian ada yang merasa lebih begitu, merasa lebih, karena kita semua pada dasarnya adalah aset. Ibaratannya misalnya satu struktur material, apakah manusia atau body material yang lain, itu pasti beda-beda. Skrup saja yang sekecil skrup saja misalnya dalam satu struktur materi itu pasti punya peran ya begitu. Jadi saya coba memahami itu dan mengupayakan job deskripsi dalam proyek-proyek yang akan kita lakukan secara bersama ini benar-benar disesuaikan dengan kompetensi teman-teman. Mengukur teman-teman tidak boleh dengan ukuran tunggal, karena ini pasti sangat kontraproduktif nantinya. Iya, dari Ibu sampaikan sepertinya seharusnya guru itu memiliki pemikiran yang sama seperti Ibu agar memajukan pendidikan jauh lebih baik. Kalau gitu ya, saya rasa hari ini cukup sampai di sini. Iya, Terima kasih telah mau bercerita dengan saya. Saya juga terima kasih banyak sudah dilayani bercerita. Jadi bercerita rasanya menjadi tambahan energi bagi saya untuk bisa sama-sama. Oke, kita kembalikan ke pengamat. Ya baik, dari kegiatan coaching hari ini yang saya amati ya, dari awal saya perhatikan bahwa artinya sudah terjadi coaching yang memang luar biasa menurut saya ya, yang memang terjadi bisa memunculkan chemistry yang baik antara seorang coach dengan coaching. Itu terbukti ketika coaching artinya mau secara secara terbuka ya, berpendapat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini. Dan saya juga melihat kemampuan coach dalam menggali itu sangat luar biasa ya, karena tidak semua mungkin orang bisa seperti ini. Jadi menurut saya luar biasa, dan alhamdulillah alurnya sudah sesuai dengan alur kita, alur yang kita harapkan bersama ya, seperti itu. Jadi berharap kedepannya mungkin kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan di lain waktu dan di lain kesempatan ya. Itu saja mungkin dari saya sebagai pengamat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.